Tarekat Naksabandia Al-Aliyah merupakan salah satu cabang dari Tarekat Naksabandia yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Meskipun mengklaim mengikuti jalan tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa praktek dalam tarekat ini sering sekali dipandang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, tujuan dari pembahasan ini ialah yang pertama, mengidentifikasi penyimpangan dalam akidah dan praktik tarekat Naksabandia Al-Aliyah. Yang kedua, memberikan analisis kritis terhadap dampak buruknya. Yang ketiga, menyediakan solusi agar umat Islam terhindar dari pengaruh negatif tarekat Naksabandia. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tarekat Naksabandia Al-Aliyah yang tersebar di negeri Indonesia. Tarekat Naksabandia Al-Aliyah ini memiliki penyimpangan akidah, yaitu pemuliaan berlebihan terhadap mursyid. Di antaranya seperti yang pertama, klaim maksum, yaitu bebas dosa. Mursyid dianggap sebagai perantara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang meyakini mereka tidak pernah salah. Yang kedua, kultus individu. Murid diajarkan loyalitas mutlak kepada mursyid sehingga mengabaikan ajaran Islam yang murni. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian, keyakinan, mistis, dan syirik juga terdapat di dalam tarekat Naksabandia Al-Aliyah. Seperti yang pertama, karomah yang berlebihan. Mursyid sering sekali dianggap memiliki kekuatan gaib, seperti mengetahui yang gaib atau memberikan keberkahan duniawi. Yang kedua, pemujaan tidak langsung. Doa atau ibadah yang dilakukan melalui mursyid dapat dianggap sebagai bentuk syirik jika melampaui batas tauhid. Tidak ketinggalan juga bid'ah dalam ritual dan ibadah termasuk di dalam tarekat Naksabandia, seperti zikir berlebihan. Lalu bagaimana sih zikir berlebihan di dalam tarekat Naksabandia Al-Aliyah ini? Yang pertama, zikir jahar. Zikir yang dilakukan secara berlebihan dengan suara yang keras dan gerakan tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, wirid khusus. Wirid atau bacaan zikir yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis sering dijadikan amalan utama. Tarekat Naksabandia Al-Aliyah juga mempromosikan ajaran baiat tarekat. Namun ajaran baiat tarekat mereka itu menyimpang, seperti yang pertama, kesalahan dalam ritual baiat. Proses baiat yang memberikan janji mutlak kepada mursyid melampaui tuntunan agama. Yang kedua, pengabdian yang tidak sehat. Murid dipaksa tunduk penuh kepada mursyid, termasuk dalam hal-hal yang tidak relevan dengan agama. Teman-teman sekalian, ajaran dari tarekat Naksabandia Al-Aliyah ini memiliki dampak sosial dan keagamaan, diantaranya fragmentasi umat. Yang pertama, eksklusivitas kelompok. Penganut tarekat cenderung menganggap bahwa kelompok mereka paling benar, yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, sikap takfiri, mengkafirkan atau merendahkan muslim lain yang tidak mengikuti tarekat mereka. Bahkan yang lebih parahnya lagi teman-teman sekalian, tarekat Naksabandia ini membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap mursyid. Di antara contohnya ialah yang pertama, kehilangan kemandirian. Murid sepenuhnya bergantung kepada mursyid untuk keputusan agama maupun duniawi. Yang kedua, eksploitasi spiritual. Ketergantungan ini sering sekali dimanfaatkan oleh mursyid untuk kepentingan pribadi seperti pengumpulan dana ataupun pengaruh politik. Tarekat Naksabandia Al-Aliyah
memiliki potensi penyimpangan di dalam tasawuf, seperti ritual tidak berdasar di antaranya. Yang pertama, praktek tambahan. Puasa khusus ataupun amalan-amalan tambahan yang tidak ada di dalam as-sunnah. Yang kedua, pencampuran dengan tradisi lokal. Unsur mistis atau animisme setempat sering sekali disisipkan dalam ajaran tarekat. Tarekat Naqsabandiyah menyelewengkan makna hakikat seperti yang pertama, penyimpangan dalam konsep ma'rifat. Sebagian tarekat mengajarkan bahwa jika seseorang telah mencapai ma'rifat, mereka tidak lagi terikat oleh syariat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, pemahaman tasawuf yang salah. Tasawuf seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari syariat. Terus bagaimana solusi untuk mengatasi pengaruh buruk dari tarekat Naqsabandiyah Al-Aliyah ini? Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Solusi untuk mengatasi pengaruh buruk dari tarekat Naqsabandiyah ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah salah satu-satunya cara untuk menghadapi dampak buruk dari tarekat Naqsabandiyah. Nasihat saya kepada teman-teman sekalian, yang pertama, memastikan setiap amalan memiliki dasar yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meneliti ajaran tarekat dengan mengacu kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hanya itu, kita juga perlu meningkatkan pemahaman agama seperti yang pertama, menekankan pentingnya belajar agama dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, menghindari praktik yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cara terbaik untuk menghindari dampak buruk ajaran tarekat Naqsabandiyah adalah dengan cara menghindari kultus individu. Terus bagaimana caranya? Yang pertama, jangan memberikan loyalitas mutlak kepada manusia, termasuk mursyid. Yang kedua, mengingat bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki otoritas mutlak dalam agama Islam. Tidak hanya itu, edukasi dan dialog juga penting untuk membentengi kita dalam menghadapi ajaran yang menyimpang ini. Yang pertama, kita perlu mengadakan diskusi terbuka dengan anggota tarekat untuk meluruskan pemahaman mereka yang menyimpang. Yang kedua, memberikan edukasi tentang bahaya penyimpangan tarekat melalui dakwah dan media. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, tarekat Naqsabandiyah Al-Aliyah seperti tarekat lainnya memiliki beberapa praktek yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Penyimpangan ini mencakup akidah, ibadah, hingga dampak sosial. Oleh karena itu, umat Islam harus waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan meningkatkan pemahaman agama dan menjauhi praktek yang menyimpang. Umat dapat menjaga keimanan mereka dengan tetap berada di jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk tetap teguh kepada ajaran Islam yang murni. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.